akan memulai ibadah pada sore hari ini ya Tuhan. Biar Engkau sendiri Tuhan yang akan memimpin ibadah ini ya Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami masing-masing dengan kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan. Biar ibadah ini boleh berjalan dengan baik dan dapat diterima oleh seluruh katuari-katuari patuariannya dari umat dimanapun berada. Boleh dapat mengikuti ibadah ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami mulai akan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian nomor 2. Kiri kananku ada Tuhan. Semua hafal lagu ini kayak. Dimanapun kita berada, kiri kanan kita ada Tuhan. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memujinya. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Sebab Dia tuh takkan gentar menghadapi semua musuh. Katakan kiri kananku ada. Kiri kananku ada Tuhan. Sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan. Sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Sebab Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita memuji Tuhan. Haleluya 12 kali. Nanti firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Doni Kalalo setelah pujian ini. Haleluya 12 kali. Saya rasa semua sudah tahu. Haleluya. 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 Haleluya.
yang terkasih Bapak Pendeta Doni untuk menyampaikan doa firman dan firman Tuhan. Kami persilakan. Baik, saudara-saudara rukun Patuarian Etari Uman yang berada di mana saja, mari sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita akan tundukkan kepala kita di rumah kita masing-masing. Anda berada dimanapun, tundukkan kepala sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah yang memiliki kehidupan dan penghidupan kami. Saatnya tiba kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Kiranya firman-Mu mendapat tempat yang baik di tanah hati kami, sehingga firman-Mu itu dapat berbuah-buah guna hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Seberapa telinga yang mendengarkan firman-Mu, setiap mata yang menyaksikan, yang membaca firman-Mu, setiap orang yang memperhatikan kebenaran firman, diberkatilah dia senantiasa. Terima kasih Tuhan, dan hamba-Mu tidak berarti apa-apa tanpa pimpinan Tuhan. Maka hamba mohon bimbingan Roh Kudus, membimbing hamba dalam pewartaan firman Tuhan ini. Terpujilah Tuhan, kekal buat selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih sayang Tuhan yang memberi waktu kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu dalam rukun Persekutuan Patuarian Etari Uman yang ada di Jakarta, Papua, Manado, dan luar negeri. Dan kita bersyukur sore ini kita dapat bertemu dalam kasih sayang Tuhan. Terima kasih banyak kepada Ketua Umum Ibu Oli Mekel yang mempercayakan pelayanan pada sore hari ini, dan kita dapat bertemu untuk beribadah, dan sebentar kita akan bincang-bincang singkat. Tapi terlebih dahulu mari fokuskan hati dan pikiran kita. Kita sudah memuji 1-2 lagu pujian, kita sudah menyembah Tuhan, dan saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan sebagaimana telah disampaikan tadi oleh WL, bahwa firman Tuhan adalah kita memenuhi hati dan pikiran kita dengan sabda Allah, dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita baca ayat-ayat pokok kita. Kita baca dulu dalam Mazmur 119 ayat 105, ayat pendek saja. Saudara yang memiliki Alkitab di rumah boleh membawa, boleh membukanya. Mazmur 119 ayat 105, dia berkata begini. Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Menarik sekali kalau Mazmur 119 ini semuanya dalam seluruh pasal ini 176 ayat, semuanya tentang firman Tuhan. Dan salah satu ayatnya dia berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Haleluya. Sebelum kita akan masuk ke sana, kita baca dulu satu ayat lagi dalam Mazmur 19 ayatnya yang ke-15. Mazmur 19 ayatnya yang ke-15, dia berkata begini. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Sekali lagi, mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Saudara, dalam ayat ini ada 4 hal yang dibicarakan oleh Raja Daud. Raja Daud membicarakan tentang ucapan mulut. Raja Daud membicarakan tentang renungan hati. Raja Daud juga membicarakan tentang Tuhan adalah gunung batu. Raja Daud juga membicarakan Tuhan adalah penebus. Tapi sore ini kita hanya membicarakan 2 hal saja, yaitu ucapan mulut dan renungan hati. Sekali lagi, ucapan mulut dan renungan hati. Alkitab berbicara kepada kita dalam Lukas 6 ayat 45, dia berkata, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaannya.
Saudara. Sekali lagi, orang yang baik mengeluarkan perbendaharaan yang baik dari dalam hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharannya yang jahat, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi dapatlah kita katakan kehidupan orang itu, kehidupan seseorang itu, kehidupan manusia itu ada berpusat dalam hatinya. Sehingga ayat dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23, kita mengetahui ayat itu dia berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kalau terjemahan lama dia bilang, jagalah hati kita terlebih daripada apa yang patut dijaga. Kita punya harta, kita punya kepemilikan kita jaga, anak-anak kita jaga, tetapi lebih daripada apa yang dapat kita jaga, kita menjaga hati kita. Kenapa? Karena dalam hati meluap barang yang baik dan juga bisa barang yang jahat, saudara-saudara yang kasih. Jadi pusat kehidupan kita itu ada dalam hati kita. Karena itu yang kita renungkan, saudara-saudara yang kasih. Saudara, Raja Daud dalam ayat yang kita baca ini, apa yang ada dalam renungannya? Apa yang ada dalam renungannya? Kita melihat ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Mazmur 19 ayat 1 dan 2 diberkata, langit untuk pemimpin biduan menurut Mazmur Daud, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya, dan hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, dan seterusnya. Raja Daud, dia merenungkan hal yang pertama. Apa yang dia renungkan? Yang dia renungkan adalah kemuliaan Allah dalam menciptakan langit dan bumi ini. Itu yang dia renungkan. Apalagi yang dia renungkan? Ayat 8 dan ayat 9, Mazmur pasal 19. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Hal kedua yang direnungkan oleh Raja Daud adalah Taurat Tuhan, firman Tuhan. Hal ketiga yang direnungkan oleh Raja Daud, ayat 10 sampai ayat 14, saudara dapat baca di rumah. Saya tidak baca semuanya, saya baca ayat 10 saja. Dia berkata begini, takut akan Tuhan itu suci. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Nah ini tiga hal yang direnungkan oleh Raja Daud. Raja Daud merenungkan pertama tentang kemuliaan dan kebesaran Allah. Kemudian Raja Daud merenungkan tentang Taurat Tuhan. Kemudian Raja Daud merenungkan tentang bagaimana hidupnya supaya dia bawa hidupnya takut akan Tuhan, saudara-saudara kasih. Itu isi renungan hatinya. Sehingga dari dalam hatinya itu kemudian keluar ucapan mulut yang memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi, dari isi renungannya itu, Raja Daud kemudian mengeluarkan ucapan-ucapan mulut yang memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi, yang ada dalam hati seseorang, itulah yang keluar dari mulutnya, saudara. Saudara, di Tanjung Priuk, karena saya tinggal di Tanjung Priuk sampai saat ini, saudara. Dan di terminal Tanjung Priuk dulu ada jurusan Tanjung Priuk Grogol. Tanjung Priuk Grogol itu di stasiun di Jakarta Utara Tanjung Priuk, Grogol itu di Jakarta Barat. Ada preman atau calok, ya. Setiap hari dia selalu berteriak grogol, grogol, maksudnya mengajak orang untuk naik bus grogol. Tapi karena dia orang Batak, ya jemaat saya ini puji Tuhan, jemaat kami di sini orang-orang Batak. Jadi dia berkata garogol, 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 begitu ya, saudara. Jadi setiap hari pekerjaannya ngajak orang untuk naik bus garogol, 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 begitu, saudara-saudara. Suatu waktu dia terjatuh entah kenapa dia terjatuh dan pingsan, saudara-saudara kasih. Kemudian orang berkata kepada dia, waduh, jangan-jangan orang ini udah mau mati.
Kemudian mereka berkata, nyebut. Biasa ya, kalau saudara kita suka bilang begitu, kalau orang dalam keadaan demikian, nyebut. Kemudian apa yang dikatakan oleh orang ini? Garogol. Bayangkan, udah mau mati pun yang diucapkan ya adalah garogol. Kenapa? Karena memang ada apa? Karena di dalam hatinya itu hanya itu saja, saudara-saudara kasih. Ya, jadi apa yang ada dalam hati seseorang itu yang diucapkan di mulutnya. Maka penuhi hati kita dengan apa? Daud dia merenungkan kebesaran Allah. Dia memenuhi hatinya dengan kebesaran Allah. Dia memenuhi hatinya dengan Taurat Tuhan. Dia memenuhi hatinya dengan takut akan Tuhan. Saudara, sehingga dia berkata dalam ayat yang ke-15, mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku. Oh, luar biasa. Sudah diisi dengan renungan kebesaran Allah, sudah diisi dengan perintah-perintah Tuhan, sudah diisi dengan takut akan Tuhan. Dia masih bilang lagi, mudah-mudahan Tuhan berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hati. Saya baca dalam versi firman Allah yang hidup. Versi firman Allah yang hidup dia berkata begini, kiranya perkataanku dan pikiranku menyenangkan engkau. Jadi saudara-saudara, pikiran kita, perkataan kita ini selalu dapat menyenangkan Tuhan. Atau sebaliknya, atau tidak. Mana saudara pilih? Mau menyenangkan Tuhan atau tidak? Umat-umat Tuhan harus menyenangkan Tuhan. Bilang haleluya. Haleluya. Kita semua harus menyenangkan Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Orang-orang dalam Alkitab, sebutlah satu orang. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ketika seluruh orang membelakangi Tuhan, ayat berkata, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Itu terjemahan bahasa Indonesia. Terjemahan bahasa Inggrisnya dia berkata, tetapi Nuh menyenangkan Tuhan. Tetapi Nuh itu seorang yang menyenangkan Tuhan. Kembali ke Mazmur 19 ayat 15. Kiranya perkataanku dan pikiranku menyenangkan Tuhan. Coba. Kiranya perkataanku dan pikiranku menyenangkan Tuhan. Coba kita berkata di rumah. 1, 2, 3. Kiranya perkataanku dan pikiranku menyenangkan Tuhan. Haleluya. Sudahkah demikian? Sudahkah pikiran kita, sudahkah perkataan kita menyenangkan Tuhan? Coba, saudara jawab sendiri. Apakah perkataan dan pikiran kita atau renungan kita telah menyenangkan Tuhan? Sekarang apa yang ada dalam renungan kita, saudara-saudara yang kasih? Apa yang ada dalam renungan sehari-hari kita? Yang kita renungkan apa? Ayo. Kapan pandemi ini berakhir? Begitu ya. Kapan corona ini pulang ke asalnya? Kapan corona ini berakhir? Itu yang ada di pikiran kita. Wajar, saudara-saudara. Saya tidak berkata salah, ya. Memang wajar. Memang kita berada dalam kondisi seperti ini. Dan ingat, ini semua ada dalam kontrolnya Tuhan. Bukan Allah hilang kontrol atas keadaan yang sekarang ini, saudara. Semua ada dalam rencana Tuhan. Untuk membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Ya. Orang-orang tua dulu berkata, kumetat ketat kita. Ya. Kumetat ketat mempengelak siap empung Yesus Kristus ngarana. Kuat-kuat kita mencari Tuhan di masa yang susah ini. Pikiran kebanyakan orang, semua kita pasti dipenuhi dengan kapan corona ini berakhir, pandemi ini berakhir. Pikiran kita dipenuhi dengan apa lagi? Apakah kita bisa bertahan hidup? Apakah saya bisa mencari duit dalam kondisi yang susah ini?
Nah, ini kira-kira yang memenuhi pikiran kita hari-hari ini. Tidak salah, saudara-saudara, karena kenyataannya memang demikian. Tetapi yang salah adalah ketika kita mengambil seluruh pikiran dan renungan kita dan menghabisinya dengan memikirkan hal-hal itu saja. Tentang mencari uang, tentang pandemi ini, kita habiskan pikiran kita di sana, saudara. Itu yang keliru. Sehingga pikiran kita Allah itu telah tersingkirkan dari pikiran kita. Daud dia tidak demikian. Gantilah pikiran kita seperti yang Daud pikirkan. Apa yang Daud pikirkan? Daud memikirkan kemuliaan Allah dan kebesaran Allah. Pikirkanlah Allah itu ada di atas segala-galanya. Bilang amin. Allah ada di atas segala-galanya, di atas segala kekacauan dunia ini mungkin. Pandemi ini Allah ada di atas segala-galanya. Kebesaran Allah itu ada di atas segala-galanya. Itu yang harus memenuhi hati dan pikiran kita, saudara kasih. Penuhilah pikiran kita dengan bagaimana kebesaran Allah ketika Dia menebus kita dari dosa-dosa kita. Wow, itu lebih luar biasa. Ketika Allah mengutus putranya, Dia Allah, tetapi Dia mau menjadi manusia untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita. Itulah sebabnya kalau ada di antara saudara yang belum percaya kepada Yesus, maka sore hari ini adalah kesempatan yang terbaik bagi kita untuk memiliki iman dan keselamatan, karena hanya keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus saja. Bilang amin. Keselamatan itu hanya ada dalam Yesus Kristus saja. Itu sebabnya saat ini kalau ada yang belum menerima Yesus Kristus, Anda boleh menerima Yesus Kristus, karena hanya Dialah Allah yang telah menjadi manusia dan telah menebus kita di kayu salib, sehingga kita boleh menerima kehidupan yang kekal, saudara-saudara yang kasih. Penuhi pikiran kita dengan hal itu. Apalagi, penuhilah pikiran kita dengan Taurat Tuhan. Nah, ini pokok pembicaraan kita. Penuhilah pikiran kita dengan firman Tuhan. Itulah sebabnya rajin-rajin baca Alkitab. Wah, saudara-saudara yang kasih. So, sampai di mana tropik pembacaan Alkitab? Seberapa kali bolak-balik Alkitab orang baca? So, sampai di mana orang baca Alkitab? Saudara, rajin-rajin baca Alkitab. Ilmu pengetahuan boleh kita dapat dari TV. Kita boleh membaca banyak buku. Tetapi jangan lupa untuk memperkatakan firman Tuhan. Merenungkannya siang dan malam hari. Karena hanya dengan demikian maka iman kita ini akan bertambah. Iman kita ini akan tetap teguh di dalam Dia, saudara-saudara yang kasih. Firman itu, saudara-saudara yang kasih, dikonsumsi oleh iman kita. Kita membaca buku hanya menambah pengetahuan kita. Tetapi ketika kita membaca firman Tuhan, maka iman kita naik. Tidak ada yang lebih utama lagi selain di kehidupan beriman dalam Kristus Yesus. Makanya ketika Tuhan Yesus datang kembali, Tuhan Yesus bertanya apa? Adakah iman di dunia ini? Dengan apa kita menjaga iman kita ini tetap kepada Yesus? Selain dengan membaca firman Tuhan senantiasa, saudara yang kasih. Ya, membaca firman Tuhan terus dalam hidup kita. Saudara, firman Tuhan itu konsumsinya adalah konsumsi untuk iman. Tetapi ketika kita membacanya, pastilah melalui pikiran. Ya, orang baca melalui mata, bukan? Baca firman melalui mata, pikiran, baru ke hati. Nah, firman itu adalah pernyataan khusus Allah. Pernyataan khusus Allah secara adikodratis. Siapakah Allah, siapakah Dia, bagaimana jalan keselamatan itu. Semua ada dalam firman Tuhan ini. Sehingga hal-hal yang berbau kekekalan itu diceritakan dalam firman Tuhan ini, saudara kasih. Saudara, dengan membaca firman Allah, iman kita akan senantiasa dikuatkan. Iman kita akan senantiasa bertumbuh, saudara kasih. Ada yang luar biasa yang terjadi dalam diri seorang yang bernama Abraham. Saya
tidak akan panjang lebar, saudara, mungkin 5 menit lagi. Ya, coba kita lihat Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal 11 ayat 19. Coba kita lihat. Ibrani pasal 11 ayat 19. Dia berkata begini. Ibrani 11 ayat 19. Ya. Kita banyak acara, jadi saya persingkat, saudara kasih. Ibrani 11 ayat yang ke-19, dia berkata begini. Ibrani 11 ayat 19, karena ia berpikir, oh, ini luar biasa, saudara. Ya udah ditampilkan di situ ya. Karena ia berpikir, siapa yang berpikir ini? Abraham berpikir. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Saudara membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-16 sampai ayat 17, semuanya berbicara tentang iman. Karena iman maka Nuh. Karena iman maka Habel. Karena iman maka Sarah. Karena iman maka Abraham. Semuanya karena iman. Tapi kemudian ayat 19 dia berkata, karena ia berpikir berbeda. Tadinya karena iman. Karena iman maka Nuh dapat membuat bahtera. Karena iman Habel dapat mempersembahkan persembahan yang terbaik. Semuanya karena iman. Tetapi tiba-tiba berbeda seorang diri, Abraham ayat 19. Karena ia berpikir. Ini tidak lazim dalam Alkitab. Karena sekali lagi, Alkitab itu konsumsinya untuk iman, saudara. Karena Alkitab ini sesuatu yang adikodrati. Bayangkan, langit dan bumi ini penciptaannya. Siapa yang menciptakannya? Allah yang menciptakannya. Ditulis oleh Musa 1490 tahun 1490 sebelum Masehi. Bagaimana dia tahu? Karena iman dia tahu. Dan dia menuliskannya. Tetapi kemudian Abraham dia berkata, kita berkata, karena ia berpikir. Ini yang hebat. Iman dan pikirannya telah dirasuki oleh imannya, begitu saudara. Atau tanpa dia sadari, ketika dia senantiasa mendengarkan, merenungkan, memperhatikan firman Tuhan, maka pikirannya itu pun dipenuhi dengan hal-hal yang adikodrati. Apa ya hal-hal yang adikodrati itu? Sesuatu yang di luar nalar, saudara-saudara kasih. Sesuatu yang di luar akal pikiran. Tetapi sanggup dia berpikir. Nah, begitulah pikiran anak-anak Tuhan. Harus dipenuhi dengan firman Tuhan. Kalau sudah demikian, kalau hati dan pikiran kita sudah dipenuhi dengan firman Tuhan, maka pasti ucapan mulut kita pun akan berkenan kepada Tuhan. Saudara kasih. Jadi jangan sampai keadaan ini mengambil firman Tuhan itu dalam hati kita. Tapi biarlah firman Tuhan itu terpatri dalam hati kita, menguasai pikiran kita, dan menguasai bibir mulut kita. Sehingga apa yang diucapkan mulut kita ini sesuai dengan iman kita. Bayangkan Abraham. Ketika dia sedang naik ke Bukit Moria. Anaknya bertanya kepada dia, Bapak, di sini sudah ada kayu, sini sudah ada api, tapi di manakah anak korban untuk kita korbankan itu? Biasanya mereka membawa korban persembahan kepada Tuhan, pasti ada anak domba, tapi di sini tidak ada anak domba.
Abraham dia berkata apa? Allah akan menyediakan. Coba ucapkan di rumah. 1, 2, 3. Allah akan menyediakan. Di atas gunung Allah akan menyediakan. Itu perkataan apa? Perkataan iman yang muncul dari hati dan pikiran yang dipenuhi oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata kepada dia, anakmu lah yang akan menjadi penerus. Anakmu lah yang akan menjadi, dari keturunanmu akan lahir bangsa-bangsa. Maka dia yakin, kalaupun nanti dia dapat mengorbankan, dia sembelih anaknya, kalaupun dibakar anaknya, dari debu tanah Allah sanggup membangkitkan. Saudara, dia sanggup berkata sesuai dengan imannya. Saudara, kita harus mengikuti seperti Abraham ini. Berkata-kata dengan iman. Kenapa? Karena hatinya penuh dengan firman. Pikirannya penuh dengan firman. Maka mulutnya pun penuh dengan firman. Saya ingin membaca ada self-healing. Self-healing yang disampaikan oleh Profesor Dr. Subowo. Profesor Dr. Subowo, dia berkata begini. Jika kita selalu self-talking dengan kata-kata yang baik, maka hanya yang baik sajalah yang akan terjadi. Itu. Ada self-healing atau penyembuhan diri sendiri. Caranya adalah self-talking. Dengan cara apa? Berkata-kata yang baik. Berkata-kata yang baik. Maka hal-hal itulah yang akan terjadi dalam diri kita. Kita sudah berbicara tentang coronavirus selama beberapa pekan ini. Sadarkah kita bahwa kita sudah membuat energi virus ini semakin kuat? Ketika kita berbicara terus tentang virus, maka energi virus itu akan menjadi semakin kuat. Dan kita menjadi semakin kecut. Firman Tuhan di hati kita semakin habis. Dalam pikiran kita senantiasa ada virus-virus yang mengganggu otak kita. Sadarkah kita bahwa kita sudah membuat energi virus ini semakin kuat sehingga menciptakan getaran negatif? Ini menurut profesor ya. Profesor Universitas Pajajaran, pakar imunologi. Jadi kalau dia bilang kalau kita terus berbicara tentang virus, maka energi virus itu akan menjadi semakin kuat, terutama dalam diri kita. Dan menciptakan getaran negatif yang tidak terhitung jumlahnya. Lebih tepatnya kita harus katakan, kami bebas dari virus apapun, kami sehat sempurna, baik fisik maupun jiwa. Mulai hari ini, dari hari ke hari, kami semakin sehat. Haleluya. Itu profesor yang bilang, saya nggak tahu dari mana. Tetapi Alkitab itu di atas segala-galanya. Kita berbicara sesuai dengan firman Tuhan. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Itulah sebabnya bacalah firman Tuhan senantiasa, saudara. Ketika kepemimpinan akan diberikan kepada Yosua, hanya satu perintah. Hanya satu perintah dari Musa kepada Yosua. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkanlah itu siang dan malam hari. Karena inilah kunci segala-galanya. Dekatkan dirimu kepada Tuhan dengan sering membaca firman Tuhan, saudara. Dari sinilah iman kita muncul. Dari sinilah iman kita dapat mempertahankan hidup yang benar di hadapan Tuhan, saudara kasih. Dari sinilah kita dapat hidup berkenan selalu dan menyenangkan Tuhan. Daud dengan rendah hati, sudah dia merenungkan Tuhan, merenungkan kemuliaan Allah, sudah dia merenungkan firman Tuhan, sudah dia merenungkan hidup takut akan Tuhan, dia masih berkata lagi dalam Mazmur pasal 19 ayat yang ke-15 tadi, mudah-mudahan engkau berkenan akan renungan hatiku dan ucapan mulutku. Mudah-mudahan renungan hati kita dan ucapan mulut kita selalu berkenan kepada Tuhan. Itulah sebabnya penuhilah hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan senantiasa, supaya kita dapat hidup beriman teguh kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saya ingin kita menyanyikan lagu El Shaddai, El Shaddai,
Tak usah takut. Saya mainkan gitar, saudara dapat mengikuti yang di rumah. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Haleluya. Tak usah ku bimbang, Yesus diharapku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku, Roh Kudus hiburku. Tak usah yang memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Oh haleluya, Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai, El Shaddai mulia, mulia. El Shaddai, nyanyikan di rumah saudara. El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai. Saudara, hari-hari ini kita dalam masa yang sulit, tapi berkatalah dengan perkataan-perkataan iman. Nyanyikanlah nyanyian-nyanyian yang mengandung iman di dalam. El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Allah ada di atas segala-galanya. Saya rendahkan sedikit terlalu tinggi tadi. Katakan, oh El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Apa yang ada di pikiran kita? Allah yang Maha Kuasa. Itu yang harus kita pikirkan. Apa yang ada di hati kita? Allah Maha Kuasa. Itu yang harus ada di hati kita. Apa yang ada di mulut kita? Allah Maha Kuasa. Itu yang harus di mulut kita. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kalau Dia Maha Kuasa, maka apa? Dia besar dari segala-galanya. Dia besar dari keadaan dunia ini, dari virus dan pandemi yang ada di dunia ini. Haleluya. Dia besar. Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai. Haleluya. Mulia. Oh, El Shaddai. El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga dalam mulut kami keluar selalu pujian, pengagungan, kata-kata iman. Di masa-masa yang sulit ini, biarlah pikiran kami dipenuhi oleh kebesaran Allah. Biarlah hati kami dipenuhi oleh firman-Mu Tuhan. Mulut kami penuh dengan puji-pujian, memuji Engkau Tuhan Allah kami. Hamba sudah berhenti memberitakan firman sore ini, tapi Roh Kudus yang akan menerangkannya. Seberapa telinga yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, tanah hati yang baik, maka firman itu akan berbuah-buah
30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Terima kasih, berkati seluruh persekutuan, anggota-anggota, pengurus PNT yang ada ini Tuhan. Berkati firman-Mu Tuhan, meteraikan di hati dan pikiran kami. Terpujilah Kristus firman yang hidup, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Akan kepada Ibu Grace, lanjut. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Donika Lalo untuk firman-Nya yang boleh menguatkan kami semua pada sore menjelang malam hari ini. Saat ini kita akan mendengarkan satu kesaksian dari Ibu Evi Paulus yang beberapa hari yang lalu kita sudah ketahui bersama bahwa rumahnya terbakar di daerah Duren 3. Yang terkasih Ibu Evi Paulus, kami persilakan untuk memberikan kesaksian yang singkat, jelas. Selamat sore buat semua saudara-saudaraku. Sore. Kami keluarga Evi Paulus dan ini suami saya, Aloysius Solistio Luis. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan doa dan dukungan kepada kami secara material dan dukungan doa. Untuk kesaksian kami bersyukur karena kami dapat selamat. Walaupun secara material kami kehilangan, tetapi kami Tuhan tolong sehingga kami dapat selamat, berada dalam keadaan sehat walafiat. Itu kami sangat bersyukur. Untuk saudara-saudaraku, kami mau menggambarkan bagaimana kejadiannya itu tidak bisa tidak bisa kami tuangkan secara garis besar saja kami tuangkan. Kami baru pulang kantor pada saat itu. Pulang kantor, biasanya kalau kami pulang kantor tuh kami langsung mandi, langsung bersih-bersih. Dari luar kami bersih-bersih. Terus tiba-tiba lampu mati. Lah, ada apa ini? Kaget saya. Terus suami saya bilang, itu suara apa? Kok ada suara dup gitu. Saya nggak tahu, saya sudah dalam keadaan ini, mau mandi ya, sudah persiapan mandi lah, sudah dalam keadaan persiapan mandi. Buka baju lah. Iya, gitu. Nah, setelah dengar begitu, saya keluar langsung, kebetulan ada daster, saya pakai daster, terus keluarlah. Suami saya udah di luar, saya lihat, ada apa ini? Sudah pada keluar. Setelah itu masuk lagi, lihat, wah ada percikan api di atas rumah. Di internet di atas kabel internet, ada sambungan listrik di atas itu untuk pembagiannya di atasnya ya. Nah, setelah itu saya masuk, saya lihat, waduh, apinya cepat sekali menjalar. Saya sampai tidak membawa apapun keluar. Jadi suami saya sudah teriak, tidak usah masuk. Saya ngambil tas, ada tas yang kebetulan saya sering bawa ke kantor, isi handphone dan ada isi handphone lah, dan ada bahan lain-lain yang sering saya bawa ke kantor. Suami saya bilang, nggak usah keluar. Nah, anak saya yang satu lagi menyelamatkan, ada kebetulan kami pelihara anjing kami 4 pelihara anjing. Yang anjing satu ini nggak mau keluar, dia ditarik nggak mau. Nah, saya ambil tas itu langsung saya Dek, keluar deh, nggak usah. Langsung akhirnya kami keluar dan kami menyaksikan itu dengan cepatnya terbakar rumahnya. Suami saya dompet pun tidak bisa diselamatkan dengan badan semua keluar. Anak-anak pun demikian. Jadi kami keluar tidak membawa apa-apa kecuali yang handphone dipegang kebetulan. Kami menyaksikan itu ya. Kami tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Pada saat itu langsung kami berserah kepada Tuhan, tapi kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena kami selamat. Kami tidak kurang satu apapun jiwa kami. Walaupun secara material kami telah diambil, saya percaya Tuhan akan memberikan yang lebih banyak kepada kami. Ada rencana Tuhan terhadap hidup kami. Jadi kami mengucapkan banyak terima kasih untuk apa yang telah
terjadi pada akhir kehidupan kami. Tuhan sudah memberikan kami kehidupan, sehingga saat ini kami berada dalam keadaan sehat walafiat, itu kami sudah bersyukur. Demikian, suami saya juga mungkin mau menambahkan kesaksiannya. Silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami mau sama seperti yang disampaikan istri saya tadi, kami mau berterima kasih atas segala kebaikan budi Bapak dan Ibu sekalian, terutama atas dukungan doa bagi keluarga kami, sehingga kami sampai saat ini masih tetap bertahan dan bertekun, serta percaya kepada kebesaran Tuhan Yesus. Seperti yang disampaikan oleh Pak Pendeta tadi, bahwa Allah itu Maha Besar, itulah yang terjadi pada keluarga kami. Sehingga kami pun sampai saat ini tidak kekurangan satu apapun. Ini seperti contoh, saya akan memberikan sedikit contoh, bahwa kami punya kediaman yang saat ini kami pinjamkan kepada seorang pendeta untuk menyelamatkan jiwa-jiwa di daerah Mekarsari. Dan sekarang Tuhan balas begitu baik kepada keluarga kami. Saat ini kami boleh menempati rumah yang lebih baik dari yang terbakar pada saat ini. Disitulah kami mau bersaksi betapa Tuhan begitu hebat, Tuhan begitu besar, dan kita hanya perlu percaya dan yakin bahwa kebijakan Tuhan lebih dari segalanya. Dan Tuhan akan mengatur yang terbaik untuk keluarga kami. Salam dan doa kami untuk keluarga-keluarga di seluruh Indonesia ataupun dimanapun yang mengikuti acara ini. Semoga berkat Tuhan selalu menyertai kita selamanya. Amin. Terima kasih. Terima kasih kesaksiannya. Untuk diketahui, Ibu Joy Evi Paulus ini adalah mayor polisi yang bertugas di Korlantas Metro Jaya. Terima kasih Ibu Evi sudah memberikan kesaksian. Sekarang kita akan masuki dalam doa syafaat. Doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Devi Tirayo. Yang terkasih Ibu Devi Langelo Tirayo, kami persilakan. Mari sama-sama dari tempat kita masing-masing kita berdoa. Bapa mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, penyertaan dan perlindungan Tuhan bagi kami semua, sehingga kami boleh berada pada sore hari ini menjelang malam hari ini ya Tuhan, kami boleh beribadah, kami boleh mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan bagi kami semua ya Tuhan, dan kami telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Doni Kalalo. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman yang sudah ditaburkan, biar ini boleh menjadi kekuatan dan rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, untuk Pendeta Doni Tuhan, Engkau berikan berkat-Mu ya Tuhan bagi dia, dimanapun dia berada, dimanapun dia melayani, Tuhan senantiasa menyertai ya Tuhan, pelayanannya ya Tuhan, dan nama Tuhan senantiasa dipermuliakan melalui pelayanan Bapak Pendeta Doni. Tuhan juga memberkati keluarganya, Tuhan memberkati kesehatannya, apapun yang dikerjakan, Tuhan buat senantiasa berhasil di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi kami semua yang berada saat ini beribadah bersama-sama ya Tuhan melalui layar ibadah Zoom dari tempat kami masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semua ya Tuhan di masa-masa ini. Terus Engkau memberkati kami dengan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Engkau memberkati pekerjaan kami, usaha kami ya Tuhan. Apa yang kami lakukan senantiasa Tuhan buat berhasil di dalam kehidupan kami. Tuhan juga memberkati pada saat ini. Kalau ada keluarga, saudara-saudara, Patuarian Netareuman atau semua yang tergabung di dalam layar Zoom ini yang sedang mengalami kelemahan tubuh, mengalami sakit, kami mau perkatakan ya Tuhan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Tuhan sudah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa.
Sebagai bagian juga dari bangsa ini, kami mau berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami ya Tuhan, mulai pusat sampai ke daerah. Terus Engkau memberkati ya Tuhan dengan kesehatian ya Tuhan, unity yang daripada Tuhan. Saling bergandengan tangan ya Tuhan dalam menghadapi situasi saat ini. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk Presiden kami Pak Jokowi, Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin, dan seluruh jajaran pemerintahan ya Tuhan. Engkau kiranya taruh ya Tuhan segala hikmat, marifat yang daripada Tuhan. Mereka boleh memerintah dengan roh yang takut akan Tuhan. Dan terus Engkau memberkati bangsa ini ya Tuhan. Kami tahu bangsa ini kuat. Kami tahu mata Tuhan ada di atas bangsa ini ya Tuhan. Dan kami mau berkatakan shalom, ada damai sejahtera untuk Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan untuk pandemi ya Tuhan saat ini. Kami percaya ya Tuhan, ada rencana Tuhan yang indah untuk Indonesia. Kalau kami boleh melihat saat ini ya Tuhan, Indonesia mengalami goncangan yang besar. Tapi kami percaya ya Tuhan, ada goncangan besar. Kami percaya juga ada kebangunan rohani yang besar. Ada penuaian jiwa yang besar untuk bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan. Kami semua dikuatkan, kami semua diberikan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, kekuatan kami hanya daripada Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan tidak ada kejatuhan ekonomi untuk Indonesia, tidak ada resesi ekonomi untuk Indonesia ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan agar ekonomi roda pemerintahan di Indonesia ini boleh berjalan dengan baik. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk keamanan bangsa ini ya Tuhan. Terus Engkau memberkati keamanan Indonesia ya Tuhan. Tidak ada oknum-oknum tertentu ya Tuhan yang memanfaatkan pandemi ini ya Tuhan untuk menjatuhkan pemerintah yang sah. Kami berdoa ya Tuhan untuk NKRI ya Tuhan. Keamanan terjaga ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebagai juga bagian dari Patuarian Netare Uman, kami berdoa ya Tuhan untuk para penasehat, juga untuk seluruh pengurus, mulai dari ketuanya Ibu Oli Mekel, beserta seluruh jajaran pengurus, terus Engkau berikan kesehatan, kekuatan, hikmat ya Tuhan, untuk boleh memajukan kerukunan PNT ini sejabodetabek dan kerukunan Tare Uman dimanapun berada, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Engkau terus memberkati ya Tuhan, biar Patuarian Netare Uman ini ya Tuhan boleh menjadi berkat ya Tuhan bagi setiap warga Tare Uman ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kampung halaman kami ya Tuhan di Treman. Terus Engkau memberkati ya Tuhan desa kami ini agar terus menjadi desa yang menjadi contoh dan berkat bagi kampung-kampung sekitar. Desa yang boleh maju ya Tuhan, desa yang diberkati ya Tuhan dan menjadi berkat. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kalau Engkau bersama kami dengan kami malam hari ini, kami juga percaya Engkau bersama dengan kami pada hari-hari yang akan datang. Terima kasih Bapa, kami mau bawa doa ini ke dalam tangan-Mu, terpujilah nama-Mu kekal selamanya, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih. Lanjut kita akan memberikan persembahan yang akan dipandu oleh Ibu Dewi. Yang terkasih Ibu Dewi kami persilakan. Shalom semuanya, saya sudah share read QR BCA rekening PNT atas nama Rosana Panos. Tuh saudara-saudara bisa untuk scan barcode-nya untuk dapat memberikan persembahan. Kita sama-sama menyanyikan lagu dipimpin oleh Ibu WL. Betapa terima kasih. Screen-nya di stop dulu. hanya ini Tuhan
persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat materi yang telah Engkau berikan melalui tangan-tangan yang telah Kau pakai menjadi saluran berkat melalui persembahan pada malam hari ini. Biarlah semuanya ini demi kemuliaan nama-Mu Kau pakai Amen. ini. Terima kasih Bapa. Kami hanya mau kembalikan semua hanya dalam nama Tuhan Yesus yang baik Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sebelum kita tutup akan ibadah ini, kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Umum, Ibu Olivia Lengkong Maker. Yang terkasih Ibu Olivia, dipersilakan. Terima kasih, Tante Grace. Shalom. Puji Tuhan, kita semua pada malam hari ini bisa bertemu kembali dalam ibadah dan pertemuan Patuarian Netare Uman. Pada kesempatan ini, saya mau menyapa seluruh pengurus, penasehat, katuari-katuari, baik yang ada di Jakarta, Jabodetabek, yang ada di Australia, Tante Nike dan Om Edi, ada juga yang dari Papua, Kak Yola, Bapak Medi juga ya dari Papua, dan semua katuari-katuari yang ada di manapun berada. Puji syukur kita semua dalam lindungan dan kasih sayang Tuhan, sampai pada hari ini kita diberkati Tuhan kembali lewat pemberitaan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ketua Seksi Kerohanian, Bapak Pendeta Doni Kalalo. Terima kasih untuk sapaan firman Tuhan yang senantiasa menguatkan kita, menjalani kehidupan kita di masa-masa seperti ini, sungguh menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Dalam kesempatan ini, kami juga pengurus Patuarian Netare Uman menyampaikan kepada keluarga Tante Ellen Karamoy Tangkudung, juga Oma Heni, kami turut berbelasungkawa atas berpulangnya Dr. Rian Tangkudung pada beberapa hari yang lalu, dan tadi siang ada ibadah domingguan ya. Mohon maaf kami agak sedikit terlambat karena kebetulan di gereja juga ada acara online. Kiranya penghiburan dan kekuatan dari Tuhan Yesus menyertai keluarga besar yang ditinggalkan. Kesempatan ini juga kami mengucapkan kepada Kak Evi dan Bapak Louis, puji syukur Tuhan akan membantu dan Tuhan akan melipat gandakan berkat-berkat dalam kehidupan keluarga. Pada kesempatan ini, saya sebagai ketua menyampaikan terima kasih karena pada sore hari ini menjelang malam ini sukacita kita semua cukup banyak yang bisa hadir walaupun kita hanya bertemu secara tatap muka melalui online media Zoom, tapi pada saat ini karena pandemi memang orang belum boleh baku-baku dapa, jadi belum juga bikin arisan. Nah, terakhir kita pada bulan Januari lalu acara kita, dan kita juga kemarin pada bulan Maret ada pertemuan
diharapkan mungkin dalam beberapa bulan ke depan kita bisa susun jadwal bersama lagi dengan teman-teman pengurus, ya Tante Ek. Jadi biar kita rutin bisa bertemu 1 bulan, mungkin 1 bulan atau 2 bulan sekali. Jadi biar kita tetap ada komunikasi selalu. Mungkin itu dulu sambutan dari saya. Mungkin ada teman-teman pengurus yang lain ingin menambahkan. Ada Pak Arik Ngantung, Pak Odi nih belum kelihatan ya. Rosana juga kayaknya belum kelihatan. Tante Ek mungkin nambahin. Bapak Ari Ngantung, Wakil Ketua, mungkin ada sambutan. Tante Ek cukup itu. Kalau Ibu Ketum ngomong sebetul itu. Terima kasih. Nah, mungkin ada teman-teman lain pengurus mau menambahkan. Bu Ketum, ini saya mau perkenalkan ada Ibu Vivi Tuaidan, anaknya Om Dan dari Balikpapan. Oh iya. Dengan suaminya ada ini. Ada juga ponakan saya dari Bandung. Ada juga Osin Mantiri, seangkatan saya satu kelas dari Kelapa Gading. Tapi dia tidak muncul salam muka kenal ini. semua. Ya itu saja. Selamat datang Ibu Vivi, Ibu Osin, ada Marcel Ponto, tapi ponakan di Bandung, dia baru itu. Selamat Bakudapa, Kak. Selamat Bakudapa, berkenalan melalui Zoom. Nanti suatu waktu bisa ketemu muka. Amin. Osin Olwin Mantiri. Iya. Iya, Tante. Malu-malu dia. Oke. Lanjut. Martel mau menambahkan sedikit atau Dewi mengenai pembicaraan kita beberapa bulan lalu mengenai iuran mungkin atau lain-lain? Udah Jo, nanti Jo. Nanti Jo? Oke. Nanti Jo. Oke. Sip. Oke, jadi kita akan tutup ibadah ini. Ya. Doa berkat. Doa tutup dan doa berkat. Sebelumnya kita nyanyi bersama karena lagu ini semua so tahu. Ku berbahagia. Semua menyanyi masing-masing. Baik. Pak Doni mau main. Baik, kita akan nyanyikan lagu Ku Berbahagia, yakin tetap kembali. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku manisnya budi teguh kita abadi. Aku bernyanyi bahagia. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, akhir dari ibadah kami, Tuhan sudah tolong dan campur tangan. Penyertaan-Mu sempurna selalu ada dalam kehidupan kami. Kekuatan
kasih dan penyertaan itu yang akan menuntun hidup kami hari demi hari. Kami berdoa buat Ibu Mayor Polisi Evi dan keluarga yang mengalami musibah. Kiranya Tuhan yang akan terus menolong mereka. Kami sudah dengarkan kesaksian yang luar biasa. Bagaimana Tuhan menolong mereka. Maka teruslah campur tangan Tuhan yang heran. Sehingga mereka akan dipulihkan terus. Ada berkat-berkat yang luar biasa akan Tuhan curahkan dalam kehidupan keluarga mereka. Demikian seluruh anggota PNT, mulai dari ketua umum, para pengurus, semua yang ada, bahkan di luar negeri, ada di Indonesia ini, diberkati Tuhan, diberi sehat-sehat, yang dalam kedukaan dihiburkan, yang dalam kesusahan diberi pertolongan, yang dalam keadaan sakit disembuhkan oleh Tuhan. Karena pertolongan kami datang dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan bincang-bincang untuk membicarakan beberapa hal, kiranya Tuhan tolong. Tapi kami berterima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa, keselamatan dalam Yesus Kristus yang Kau berikan bagi kami. Kami tetap terus serahkan negara dan bangsa ini dalam tangan Tuhan yang penuh kasih dan kuasa. Terima kasih untuk semua yang sudah ada dan ikut bersekutu dalam layar Zoom meeting pertemuan pada sore hari ini. Diberkatilah kiranya seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami akhiri ibadah ini dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat kedua belah tanganmu saudara-saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang putranya Yesus Kristus, dalam persekutuan Allah Roh Kudus, kiranya menjadi milik kita hari ini, besok sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya menjemput kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu lain kesempatan. Sampai ketemu. Pak Bartel, tolong ambil alih acara selanjutnya. Kita bincang-bincang, berkenalan yang belum kenal. Oke. Selamat sore Jakarta, selamat sore, selamat malam buat Manado, Treman. Begitu juga yang di Australia, so jam beda 4 jam tuh enggak, tapi semua jam 10, jam 11 misalnya. Salam sejahtera semua. Beda 3 jam. So jam berapa, Edi? Lagi berapa jam 10? Oh iya. Salam. Salam semua dan terima kasih yang so hadir. Ini ada dari Papua, ada dari Kalimantan, dan Australia serta Treman dan orang di Jakarta, Jabodetabek. Teman-teman, saudara-saudara Katuari yang ada di daerah Eropa, ada Ontwaidan dan Amerika, mungkin mereka belum join pada malam hari ini di lain kesempatan. Baiklah, izinkan saya untuk share ada satu video yang mungkin sudah sering orang lihat, tapi kita mau share video ini untuk orang. Ini ada video Bukit Tareuman. Nah, ini Tareuman ini
orang ada ambil. Belum dapat lihat. Iya, bentar.
mungkin sambil nunggu Ibu Ketum mungkin mau ada lagi yang tambahkan. Kata Grace. Ibu Ketum dulu. Sambil nunggu video dari Pak Bartas. Keren ini Tokai Marang. Kita belum di situ. Oh iya ya. Jadi terima kasih saudara-saudara. Banyak pohon-pohon ya sekarang. Iya. Dulu masih Jadi plas. itu Tokai Marang itu sementara dikandidatkan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara sebagai second destinasi kawasan ekonomi khusus pariwisata super prioritas. Jadi kalau ada turis yang datang di Kek Pariwisata Likupang, orang Preman punya kesempatan untuk membuka diri untuk supaya turis-turis datang di Treman Pinai di Tokai Marang sana. Dan yang sudah sementara dilakukan oleh pemerintah desa bahwa Desa Treman dikandidatkan sebagai desa wisata. Dan sudah dibentuk ada Darwis, kelompok sadar wisata. Dan memang ini penting sekali karena kalau ada turis datang, orang minimal mesti tahu bahasa Inggris biar cuma sedikit-sedikit. Kedua, mungkin dari secara etika, cara orang menerima tamu dari luar, orang tanya, orang mesti jawab, dan ini kesempatan buat UMKM. Kemarin orang datang Manado dengan Ibu Grace ada beli itu apa keripik apa itu bagus sekali. Mami O. Pisang Goroho. Nah, Ibu Osin. Ini kesempatan untuk orang-orang Treman untuk mengembangkan diri. Terasa itu untuk sementara. Nanti ada video kedua. Sementara ini kita kembalikan kepada host, Ibu Grace. Oke, kita akan tutup aja acara ini ya. Mungkin kalau Ibu Ketum mau ada tambahan lagi? Boleh bicara, Grace? Boleh. Penasehat Bapak Jerry Logahan mau bicara dulu sebentar sebelum tutup. Oke. Terima kasih, Grace. Ya. Tadi tak salah lihat jam, so itu udah masuk kurang setengah berapa? Setengah tujuh. Iya, so tua anak sayang. Ada bak koreksi masih sampai ujian, jadi kaget lihat kayak salah jam. Oke. Pertama bersyukur orang masih bisa baku dapa. Ya. Karena memang situasinya memang lagi luar biasa. Dan perlu dapat informasi papa mertua dari Nelson, anaknya Yulit, itu juga meninggal berapa minggu yang lalu. Termasuk anak papa mertua juga demikian, meninggal juga. Dia kebingungan waktu itu cari rumah sakit, nggak ada, akhirnya DP malam habis. Jadi memang situasinya memang luar biasa. Kita juga 2 minggu ini nggak masuk kantor karena hanya kerja dari rumah. Nah, saya pikir dengan pertemuan seperti ini, saya pikir perlu dirutinkan Olive dan Dewi. Mungkin sebulan sekali lah kita ketemu, mungkin saling sapa seperti ini dan juga bisa memberikan saling informasi seperti tadi Bartel punya informasi luar biasa karena baru balik kemarin ya, waktu golf ya Bartel ya. Di Kupang. Jadi banyak informasi-informasi yang tapi sekarang cuman sekarang Sulawesi Utara juga sekarang lagi meningkatnya luar biasa juga Bartel. Jadi ini kita perlu waspadai juga. Ya, jadi orang pas pulang dia meningkat. Iya, makanya ini orang mesti lebih hati-hati lagi lah. Klaster keluarga juga. Ya kita aja dengan mau ke selfie atau kemana, so nggak berani. Ke Dewi aja nggak berani sekarang.
karena situasinya memang lagi seperti ini. Tapi ya bersyukur telah baku dapat pada kesempatan ini dan ya saling sapa menyapa, kemudian saling memberikan informasi. Itu yang paling penting mungkin dari Atua Rene Taruman. Untuk sementara itu dulu Grace, terima kasih untuk kesempatan bicara. Salam semua. Oke, terima kasih Bapak Jerry. Nah, ini ada partisipan, ini ada 44 orang. Biar Bartel bisa abadikan semua, jadi salam sebelum kita tutup. Grace, boleh Boleh, bicara sebentar. Boleh. Grace, shalom. Boleh, silakan. Terima kasih Grace. Shalom, selamat malam semua. Selamat malam. Ketua Rian Netariuman. Selamat malam semua ketua dan pengurus dan semua penasehat. Karena tadi juga sudah disampaikan, saya ingin mengucapkan terima kasih atas ungkapan duka cita dan dukungan buat keluarga kami ketika tanggal 9 Juli yang lalu adik saya, adik kandung saya ya jadi anak mami saya, Ibu Heni Tangkudung, anak yang ketiga, yaitu Dr. Rian Tangkudung, meninggal dunia di Palangkaraya. Rian itu nama panjangnya Alfonsus Dondokambai Meirian. Jadi makanya dipanggil Rian, karena dia lahir bulan Mei tahun 1963 pada waktu pembebasan Irian Barat. Walaupun dia sekolah kedokterannya di Unsrat sampai lulus, tapi karena dia menikah dengan orang Dayak, jadi tinggal di Palangkaraya mulai dari awal karir sampai meninggal masih aktif di pemerintahan. Ya, puji Tuhan sebagai orang Kawanua dia boleh aktif bisa mendapatkan kedudukan yang cukup baik ya, kepala dinas sampai sudah 4 kali di sana, kepala dinas kesehatan. Dia satu-satunya yang bercita-cita, satu-satunya kenapa saya katakan satu-satunya yang benar-benar ingin setelah pensiun itu kembali ke Manado. Ya karena dia yang memang sekolah di sana. Kalau saya dan adik-adik kan memang sekolah di Jakarta. Walaupun Rian itu sampai SMA masih di Jakarta, tapi karena kuliah di Unsrat, anaknya juga anaknya satu-satunya lahir di Manado, sehingga dia juga satu-satunya yang ingin pulang ke sana. Dia sudah mempersiapkan diri, tapi dia ingin membangun rumah di Manunembo, sudah ada tanahnya. Nah, itu yang salah satu yang juga membuat kami sedih. Nah, sekarang saya mohon doa juga untuk mami saya, Ibu Heni Tangkudung Wortikan, umur 88 tahun, yang Rian dan istrinya Ina itu adalah dokter pribadinya. Dia tidak mau, dia hampir tidak pernah ke dokter lain kecuali waktu operasi. Ya. Dia tidak mau diperiksa sama yang lain, semua apa-apa Rian. Jadi sampai sekarang masih selalu menangis, memanggil-manggil dokter Rian, dia panggil dokter Rian. Jadi saya mohon doa untuk mami juga supaya dikuatkan dan juga bisa melalui cobaan ini. Dalam tahun ini saya sendiri kehilangan 2 orang. Suami saya bulan Januari 2021 dan bulan Juli ini adik saya. Jadi mohon dikuatkan. Saya percaya saudara-saudara di kumpulan Treman semua sehat, semua baik-baik saja ya, supaya kita bisa bertemu suatu kali, bisa bertemu tatap muka. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih, Ellen. Salam buat Mami, tetap semangat, sehat. Nanti akan didoakan sebelum pembubaran ini, nanti akan didoakan. Lanjut, barangkali masih ada dari tante-tante, om-om, atau adik-adik juga boleh yang ingin menyampaikan sesuatu untuk membangun
perkumpulan ini, doa kami tutup, persilakan. Doa tutup dulu baru orang warna sari. Oh, baru warna sari ya. Iya. Kita akan tutup. Sebelumnya seperti biasa tari uman kalau sebelum bubar kita orang mau menyanyi trompet lagu kebangsaan. Ma elu elu dan lako. Yang ada musiknya Marta Rasa so tahu semua. Cukup ini atau ma elu redaan? Tapi kalau pakai musik itu nyanyinya mesti Pak Doni sendiri. Kalau orang lain nyanyi nggak bisa. Lari. Jadi nggak usah pakai gitar. Kalau Doni hafal, pendeta Doni hafal, pendeta Doni justru. Iya, kalau pendeta Doni hafal lagunya, pendeta Doni nyanyi. Ma elu dah via sadai elu dan lako kita dai mator matuari yang sedang matuari yang sedang amia wota di Tegres dan wayata wosew yang timu maketana tare uma Awuriwu rita rendem leo rendem nema sayangan uremota reseradi meden dai gampang matayanang dai gampang matayanang. Doa tutup akan disampaikan oleh Evangelis Francine Roro dari Treman. Francine titip doa buat Ibu Tante Heni ya. Yang terkasih Ibu Francine kami persilakan. Juga doa untuk ini Papa Mertua. Hilang. Jerry kamu gitu. Ya. Itu didoakan juga untuk keluarga dari Nelson Togas karena papa mertuanya yang meninggal. Kemudian juga papa mertua dari anak saya Monica Logahan itu juga barusan meninggal. Oh. Jadi besan dari Yulit dan besan dari Jerry. Iya, siap. Ya. Oke, Francine. Ya, silakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pertemuan yang indah di malam hari ini bersama dengan Patuarian Netar Uman yang ada di seluruh dunia, di Jakarta, dan kami yang ada di kampung juga, dan dimanapun kami berada, kami bersyukur untuk pertemuan yang indah ini Tuhan. Seperti lagu tadi, Ma elu elu dan laku, saling baku-baku baik, baku-baku sayang, itu yang kami rindukan. Sesama kami anggota PNT yang hadir malam hari ini dan siapapun yang tergabung malam hari ini. Kami bersyukur untuk pertemuan yang indah di sore menjelang malam hari ini. Kami percaya firman-Mu yang sudah menguatkan kami, firman-Mu yang sudah memberkati kami Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, menghadapi pandemi ini Tuhan, menghadapi keadaan yang semakin hari kata firman Tuhan,
semakin jahat hari-hari ini, hari-hari ini yang semakin tidak menentu, tetapi firman Tuhan menguatkan kami. Jika kami hidup di dalam Tuhan, di dalam Taurat Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam, Engkau sanggup menolong kami, menyeberangkan kami dari segala maut, menolong kami, membela kami, dan Tuhan Engkau meluputkan kami dari sakit penyakit. Kami bersyukur malam hari ini buat kasih kebaikan Tuhan. Malam hari ini kami bergumul berdoa buat keluarga besar Tangkudung, Rotikan, khususnya Tante Heni di masa tuanya Tuhan. Beberapa hari yang lalu mereka mengalami duka Tuhan. Kepergian dari Dokter Rian. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Roh Kudus kuatkan mereka. Roh Kudus mampu mereka menghadapi pergumulan ini. Kami percaya bahwa semua yang Kau lakukan, izinkan terjadi, pasti ada maksud dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau kuatkan mereka. Tante Heni di masa tuannya Tuhan, tolong Bapa, hibur dia, kuatkan dia Tuhan. Kami mendengar dia mengalami kesedihan karena kepergian dari anak yang terkasih. Tuhan, dari tempat di mana kami berada, bersatu hati berdoa bersama-sama. Tuhan tolong dia Bapa, Tuhan tolong hiburkan dia. Tuhan mengasihi Tante Heni di masa tuanya Tuhan. Engkau kasih Bapa selalu mengalir dalam hidupnya. Juga Tuhan keluarga besarnya, istri, anak-anak, kakak beradik. Kami taruh mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menghibur, Roh Kudus yang menguatkan mereka. Terima kasih Tuhan. Ada beberapa keluarga juga Tuhan yang ditinggal oleh kekasih mereka, keluarga dari Nelson Togas, kepergian dari kekasih mereka, juga papa mertua dari Ibu Yulit Logahan. Tuhan, Engkau hiburkan mereka Bapa, Engkau kuatkan mereka Tuhan, menghadapi pergumulan ini Tuhan, menghadapi ditinggal dari kekasih mereka, mereka yang mereka kasih, Tuhan hiburkan mereka. Tuhan Roh Kudus menjamah mereka, agar mereka mendapat penghiburan yang sejati daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami semua yang hadir di dalam ibadah ini Tuhan. Tuhan tolong kami Bapa. Kekuatan dan penghiburan dari Tuhan ada dalam hidup kami semua malam hari ini. Dijauh-jauhkan daripada kami sakit penyakit atau malah sampar apapun di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami, malaikat surga berkeliling di tengah-tengah orang yang takut akan Tuhan. Kehidupan dari seluruh anggota PNT dan semua yang hadir malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Memberkati setiap usaha, pekerjaan, atau apapun yang mereka lakukan. Tuhan Engkau Allah yang membuat mereka berhasil di dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Sisa acara selanjutnya kami taruh dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami tutup acara ibadah kami malam hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Ibu Francine. Ibu Francine ini adalah anak dari Bapak Alok Rok dan Ibu Mary Luntungan. Ya benar? Benar. Ya, terima kasih. Yulit Oke. ada nggak? Yulit Togas? Yulit. Ada Yulit. Tadi saya lihat ada. Nggak tahu masih ada apa enggak. Saya lupa, rupanya Nelson Valdi punya papa mertua juga meninggal juga. Sesudah menikah, 1 minggu berikutnya meninggal papanya. Kan waktu dia menikah si Valdi, itu papa mertuanya sakit perut. Nah, ini kita udah acara santai, jadi mau bicara siapa aja boleh. Iya. Kameranya kalau bisa dibuka, kita mau foto bersama dulu. Ya, Oke. kamera. Halo Jadi, Nike Edi, apa kameranya kabar? bisa dibuka. Kabar Tusa mungkin mau Sudah tadi berfoto kita dulu ada bersama. sempat foto. Kita Wah, sesi itu Bapak Jackson pakai I love you Treman loh tuh. Hebat. Berdiri dong, berdiri. Nggak ada apa-apa aja tuh Treman. Jadi kita siap-siap foto ya. Oke, mau senyum dulu ah. Biar dapat lihat mudaan Coba, dikit. Muka lucu-lucunya dipakai. 1, 2, 3. Habis disuruh lucu-lucu. Bukan senyum, disuruh lucu. Ya, kameranya tolong dibuka. Ada yang belum buka kamera ya? Iya, Dia nggak mau belum buka dipoto kamera mungkin. nih. Ketahuan belum mandi kalau nggak buka kamera. 1, 2, 3. Davy mana Bartel? Ada cuman dia. Tuh Yesusnya keluar itu. Oh, ya.
Yang mau berfoto? Berfoto Ria. Ada Gracelyn masuk tuh. Halo. Silakan saudara-saudara kalau mau bercumbu Ria. Ya, Halo. kalau ada masukan-masukan buat Pak Treman, nah, Pak Toranen Treman silakan disampaikan. Mumpung Ibu Ketum tuh ada tuh. Karena pandemi ini. Ari sama Pinkan. Selamat malam Ari, Pinkan. Ari, masukannya dong Ari. Warna-warni, Ari dan Pinkan. Ari itu dari Tontalete tadi dia pindah ke sini langsung. Grace. Mudah-mudahan tadi panjang sekali kan? Makin banyak yang bisa hadir. Artel. Kita akan bikin ini rutin seperti masukan Pak Jerry tadi. Artel. Ya, tadi Tante Ellen. Iya, mau itu tentang yang pariwisata tadi, Artel. Oh, boleh. Yang Nanti kita share. tadi. Ya. Bukan, ini tadi kan kalau bisa ya bisa-bisalah sedikit bahasa Inggris. Kalau kita lihat-lihat waktu belum COVID ya, kalau jalan-jalan di sana, di Manado, kita selalu cari pernah ke Lembeh juga ya, kemana-mana itu, kebanyakan turis ke sana tuh Cina loh. Betul. Jadi mesti bahasa Mandarin dong. Karena mereka pun nggak bisa bahasa Inggris. Benar. Jadi kalau bisa ya belajar lah bahasa Mandarin. Betul. Karena kenyataannya saya nggak tahu datanya bagaimana, tapi di mana-mana waktu itu yang ketemu tuh Cina. Dan kalau nggak salah waktu itu kan flight dari Cina yang lebih ada ya, yang langsung gitu. Kalau yang bahasa Inggris mereka masih ke Bali, ke Lombok gitu. Iya, betul. Perlu juga itu belajar sedikit-sedikit ya. Iya. Paling tidak bisa kasih tahu harga ya. Nanti Dewi kalau sini. Oh, dari Papua, silakan dari Papua. Dari Papua, keluarga Meidi. Silakan. Kita cuma nyimak aja, nyimak pembicaraan, ikuti saja arus. Oh, baik. Oke, Pak Ari mau bicara tuh. Australia nih, Om Edi sama Tante Nika. Silakan Om, Tante. Oke. Ini Edi dan Nika. Halo. Selamat malam. Halo semua. Sudah semua. Terima kasih sudah kasih kesempatan. Senang sekali bisa bertemu biar cuma dalam Zoom ini. Keluarga Tareuman. Kelihatannya Treman itu memang desa teranak ya, desa keluarga. Kalau kita lihat di sini, saya sendiri sudah 45 tahun di luar negeri. Tapi kita lihat masih banyak sekali kita kenal saudara-saudara yang ada di Zoom ini. Jadi kita lihat ada Eri, Oci, Dewi, Ari juga, ya, Ari Ngantuk juga, pendeta Kelalu, Om Rirot ya. Ya betul. Betul. Ibunya ya, adiknya Om Rirot ya. Iya, Esther Roro. Betul, Esther. Hebat Bapak Edi ya. Hafal semua. Nike kayaknya nggak hafal nih. Berarti Edi masih muda, Nike so tua. Edi masih muda. Dan Bartel. Aduh, banyak lagi yang saya sudah lihat di sini. Ellen juga tadi saya lihat ya. Yulit nggak lihat saya. Ada Ellen Malengkang juga. Ada Ellen Malengkang. Ada. Nah, itu Nika. Senang sekali. Terima kasih. Mudah-mudahan Ibu Ketua ini, Olivia Michael. Terima kasih. Aduh, kita lihat second generation ini bagus sekali. Iya. Semangat sekali. Kasih masukan dong buat Ibu Ketum. Biar semangat yang muda-muda semua. Iya, ini baru semangat kelihatan. Iya, memang itu dipilih memang yang muda-muda. Penyemangatnya itu yang ngomong barusan. Kelihatannya kita baru tutup juga nih. Australia sih, daerah Victoria, Melbourne ini tutup. Iya, sudah seminggu ini. Baru lockdown. Lockdown lagi, aduh.
lagi ini. Jadi nak pulkam nih. Aduh, so lebih jauh tuh Manado. Jauh. Aduh, terima kasih. Ah, itu ada Ellen Mewengkan. Selamat malam. Selamat malam Tante Ellen. Malam. Itu Jackson. Oh, sorry, ada 2 yang kita lupa juga. Ada 2 kapten di situ. Di udara. Monika. Kapten Monika ya. Ada kapten kapal laut. Buka kameranya Om Robert. Oke, terima kasih. Om Robert nggak dibuka udah kelihatan soalnya. Oke, Ari mau bicara tuh. Ari tadi mau bicara. Ari ngantung mau bicara, wakil ketua. Ketua 1, ketua 2, terlupa gue. Ayo silakan Ari. Heli mana Heli? Heli pada rumah, kita pada rumah. Biasanya dia ikut, ini lupa mungkin. Dia pikir jam 7 pagi kali. Ari silakan Ari. Ari. Siapa Ari Subasono? Malu-malu dia. Ari. Tadi dia bang ngomong. Ari silakan Ari. Ari silakan. Mungkin signalnya kali, signal. Iya, dia sih mic-nya dibuka tapi kan yo. Ada telepon. Ayo Ari. Atau Pingkan mau menyanyi, Pingkan? Kayaknya itu sinyalnya ya. Itu diam aja soalnya. Maka dada mungkin. Tante Vanda Tasiam ada nih, Tante Vanda Tasiam. Halo, sehat-sehat. Tante Oce baru masuk ya, Tante Oce Mokhtar. Oh, mana? Sepertinya Kak Oce ada dari Rain tadi masuk nggak bisa itu. Ada Rain dan Dewi, ada Ibu Vin Sigar. Ayo, siapa yang mau? Nggak bisa masuk itu. Iya, Tante yang mau Oce. baku salam. Ayo. Mana Tante Oce? Ada, tapi belum masuk benar. Masih tulisannya masih connecting to. Jadi Zoom ini akan dibuka sampai pasti. Nggak ada batas. Nah, itu ada Kapten Monika itu. Nah, tuh Robert. Halo, Pak Kapten. Satu mangga kok. Ada di mute. Masih ada. Oh, masih ada. So terakhir kemarin. Yang ada simpan masih ada. Oh. Berarti boleh ambil ulang ini Om. Berarti udah bagian ini. Bartel, ngana kau mantu bagian tuh amennya, ngana cuma pipi ame dipunak. Cuman di sini sekarang lagi lockdown. Iya, nggak boleh masuk. Nggak boleh Gojek. Mesti Gojek yang boleh. Oke. Kita belum dapat ini mangga. Merah. Dapat. Bukan mangga harum manis. Harum manis Bintaro. Ari ngantung ini mau bicara dari tadi kok. Lupa mungkin ya. Signalnya kali, mungkin signal.